Ternyata istilah shonen, seinen, shoujo, dan josei meskipun sebuah genre namun arti yang sebenarnya bukanlah genre. Lalu, apa sih pengertian dari istilah itu yang sebenarnya? Alasan mengapa banyak orang menyukai anime dengan label shonen dikarenakan anime dengan label shonen ini kebanyakan mengisahkan tentang perjuangan pada masa muda. Sekaligus pada label shonen ini juga dapat memberikan sebuah motivasi dan juga sebagai penyemangat dalam menjalani kehidupan. Namun, apakah benar? Arti atau pengertian dari shonen sendiri adalah sebagai perjuangan di masa muda sekaligus sebagai motivasi dalam menjalani hidup? Sebelum menuju ke pembahasan, saya ingin menekankan bahwa meskipun istilah shonen, seinen, dan sebangsanya itu digunakan untuk sebuah genre anime ataupun sebuah cerita, namun artian yang sebenarnya itu bukanlah genre. Shonen, seinen, dan sebangsanya lebih menuju ke sebuah istilah untuk menunjukkan kepada siapa cerita itu akan diberikan atau dipasarkan. Secara sederhana adalah penanda bahwa suatu anime, manga, hingga light novel akan ditunjukkan dan diperlihatkan untuk siapa, umur berapa, dan gendernya apa. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung bahas tentang apa itu shonen, seinen, dan sebangsanya. Tapi setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Shounen. Shounen jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki sebuah arti yakni anak laki-laki. Maka untuk anime atau manga yang berlabel shonen sudah dipastikan ditunjukkan untuk anak laki-laki. Kebanyakan anime atau manga shonen memiliki ciri khas dan konsep cerita tentang pahlawan, perjuangan zero to hero, baku hantam, dan segala sesuatu yang mengandung unsur masa muda, terutama masa muda anak laki-laki. Tidak hanya tentang baku hantam aja sih, karena label ini juga mengangkat kisah percintaan atau romansa, sport, dan segala hal yang berhubungan dengan masa-masa muda. Kebanyakan penonton atau penikmat anime shonen berkisaran pada usia 10 hingga 18 tahunan. Karena ya cerita anime shonen ini sangat relate dengan kehidupan seseorang di usia tersebut. Karena dipasarkan atau ditunjukkan untuk anak remaja, cerita yang disajikan cenderung mudah untuk dipahami dan minimnya tema politik, adegan sadis, dan hal annoying lainnya. Berbicara soal usia nih, sebenarnya tidak terdapat batasan usia atau larangan usia untuk menonton keempat label ini. Jadi mau umur berapa aja, mau cewek atau cowok sangat diperbolehkan kok untuk nonton anime shonen dan label lainnya. Beberapa contoh anime shonen adalah Naruto, One Piece, Haikyuu, Boku no Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, dan masih banyak lagi. Seinen. Seinen jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki sebuah arti yakni pemuda. Maka cerita anime atau manga seinen sudah dipastikan ditunjukkan untuk para pemuda atau orang dewasa. Berbeda dengan cerita shonen yang dimana ceritanya tentang masa-masa indah dan penuh dengan cahaya, anime seinen cenderung menghadirkan sebuah cerita yang agak berat dan juga agak gelap. Ya meskipun nggak semuanya sih. Namun sebuah cerita seinen kebanyakan mengandung unsur politik, time travel lah, alur cerita kiri kanan kotak segitiga atas, yang dimana terkadang alur ceritanya tuh bikin para penonton bingung. Dan juga terdapat sebuah adegan dewasa hingga mengisahkan tentang kasus sebuah pembunuhan. Intinya anime seinen ini sebuah cerita yang ditunjukkan untuk orang dewasa. Untuk para audien atau penikmatnya, kebanyakan berkisaran pada umur 17 atau 18 tahun hingga umur 45 tahun ke atas. Tapi ya kembali lagi bahwa patokan umur itu tidak menjadi sebuah larangan. Contoh anime seinen antara lain adalah Tokyo Ghoul, Kuzuno Honkai, Boku Dake ga Inaimachi, Kisei Jusei no Kakuretsu atau Parasite, dan juga ada Betum. Berbicara mengenai anime Betum, saya pernah membuat alur ceritanya di channel ini. Jadi bagi yang tertarik untuk lihat alur ceritanya, ya silahkan cek di channel ini ya bro. Oke lanjut. Shoujo. Kata shoujo jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki sebuah arti yakni gadis atau perempuan muda. Tambahan informasi bahwa gadis yang dimaksud ini adalah seorang anak perempuan yang masih kecil atau anak-anak. Sebuah cerita yang memiliki label shoujo kebanyakan menceritakan tentang kisah cinta di masa muda. Karena menurut survei yang belum pernah dilakukan, seorang gadis atau anak perempuan cenderung lebih suka dengan kisah percintaan daripada yang kebanyakan gelut dan baku hantam. Karena label shoujo ini ditujukan untuk gadis atau seorang anak perempuan, maka ceritanya ya tak jauh-jauh dari kisah romansa.
Penonton atau penikmat cerita dengan label shoujo kebanyakan anak perempuan yang berada di kisaran 10 hingga 18 tahunan. Contoh anime dengan label shoujo antara lain adalah Kaicho wa Maid-sama, Kimi ni Todoke, Orange, Tsukite Nayo, Akagami no Shirayuki Hime, dan masih banyak lagi. Oh iya, kebanyakan anime dengan label shoujo, main karakter atau karakter utamanya adalah perempuan. Jadi jangan kaget kalau karakter utamanya adalah seorang perempuan. Josei. Kata josei jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki sebuah arti yakni perempuan atau wanita. Dan dengan arti tersebut sudah dipastikan bahwa cerita berlabel josei ini ditujukan untuk seorang perempuan atau wanita dewasa. Label josei sebenarnya tidak jauh berbeda dengan label shoujo sih. Hanya saja perbedaannya adalah cerita yang disajikan terdapat sebuah unsur dewasa, seperti kissing, rapping, sampai ke ranah hentong atau ike-ike kimochi. Cerita berlabel josei ditunjukkan untuk seorang perempuan atau wanita yang berumuran di kisaran 17 hingga 45 tahunan. Ya sama seperti seinen lah, cuman khusus wanita gitu loh. Contoh dari anime berlabel josei antara lain adalah Chihaya Furu, Usagi Drop, Amnesia, Sowagen Roku Rakugo Shinju, XL Joshi, dan masih banyak lagi. Fakta menariknya bahwa cerita josei dan shoujo ini sangatlah minim penikmatnya apalagi penggemarnya. Karena rata-rata wibu atau weebs yang ada di seluruh dunia ini didominasi oleh seorang pria atau seorang laki-laki. Dan di sini saya ingin mempertegas kembali bahwa keempat label yang saya bahas itu tadi tuh bersifat relatif atau tidaklah mutlak. Semua orang boleh nonton, semua orang boleh lihat, dan gak selamanya anime shonen itu terbebas dari unsur bunuh-bunuhan, dan gak selamanya juga anime seinen itu ada adegan enak-enak. Karena jika berbicara soal konten atau alur cerita yang ada di dalamnya, terdapat sebuah rating guides yang dimana jauh lebih akurat untuk menentukan konten mana yang layak untuk anak-anak dan konten mana yang ditunjukkan khusus untuk orang dewasa. Secara sederhana, label shonen, seinen, shoujo, dan juga josei itu hanyalah sebuah istilah atau label untuk mengkategorikan sebuah usia dan juga gender atau jenis kelamin kalau nggak tahu. Kalau suka main kelereng ya labelnya shonen atau anak laki-laki. Kalau suka nonton hentong ya labelnya seinen atau cowok dewasa. Kalau suka nonton Cinderella ya labelnya shoujo atau anak perempuan. Dan kalau suka nonton drama Korea labelnya josei atau cewek dewasa. Dan perlu diingat bahwa keempat label ini bersifat relatif atau tidaklah mutlak. Jadi meskipun udah tua atau umur 45 tahun ke atas, masih boleh kok nonton anime dengan label shonen atau untuk anak laki-laki atau untuk bocah laki-laki. Dan juga kebalikannya, meskipun kalian masih bocah atau anak laki-laki juga boleh nonton anime seinen yang dimana terdapat unsur dewasa seperti pembahasan politik dan ya apa gitu, yang penting unsur dewasa lah. Tahu sendiri lah. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu shonen, seinen, shoujo, dan juga josei. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan juga yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di sesi sekolah wibu selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.